Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Cuma tinggal numpukin ban, terus diisi sama pasir, kemudian disemen supaya jadi tembok yang rata. Dan hebatnya lagi, selain ramah lingkungan, bisa dipercaya tahan. Punya konsep yang unik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesain sendiri rumah pribadinya yang dijuluki Rumah Botol dengan 30.000 botol bekas. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini dikenal juga sebagai seorang arsitek. Membuat rumahnya sangat megah yang terdiri dari 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan juga kolam renang. Pernah mendapat penghargaan Green Design Award 2009 dari BCI Asia. Wow, keren banget kan? Nah, selain Kang Emil, ada juga beberapa orang yang membuat rumahnya dari botol. Ini dia. Beberapa tahun belakangan ada tren membuat rumah cukup unik dengan menggunakan botol bekas. Selain karena harganya murah, juga ramah lingkungan. Rumah kreatif ini pertama kali dibuat oleh seorang pengacara bernama Ingrid Fakadies yang melihat banyaknya sampah botol bekas yang menumpuk di teras rumahnya. Wanita berasal dari negara Bolivia ini lalu mendapatkan ide membuat rumah yang biayanya relatif murah untuk warga yang kurang mampu. Botol bekas yang kosong diisi dengan pasir dan tanah agar makin kokoh dan tahan lama. Gak cuma di negara Bolivia, ternyata di Indonesia ada seorang nenek yang juga mengumpulkan botol bekas menjadi sebuah rumah wisata. Nah, agar lebih menarik, botol-botol bekas yang terkumpul kemudian dicat berwarna cerah. Rumah botol bekas yang bertempat di Aceh, Kabupaten Biren ini diubah menjadi taman apotek hidup. Dari semen sama batu bata udah biasa. Tapi gimana ya jadinya kalau terbuat dari karung yang berisikan tanah? Sebenarnya kalau lihat rumahnya udah jadi, mungkin gak sadar kalau temboknya terbuat dari susunan karung. Karena setelah pondasi dan temboknya jadi, tetap dilapisi sama semen. Nah, daripada karung bekas dibuang, sekarang mending dikumpulin deh. Siapa tahu bisa jadi sebuah rumah kan? Rumah dari ban bekas? Mungkin ini pertanyaan yang muncul pertama kali mendengarnya. Ban yang selama ini dibuang masyarakat bisa jadi rumah yang cukup keren loh. Bahkan cara membuatnya bisa dibilang mudah banget. Cuma tinggal numpukin ban, terus diisi sama pasir, kemudian disemen supaya jadi tembok yang rata. Dan hebatnya lagi, selain ramah lingkungan bisa dipercaya tahan goncangan gempa. Selain rumah, kreatif lain juga bisa membuat atap rumah dari ban bekas. Ban disusun dengan tumpang tindih dan diusahakan disusun serapi mungkin. Nggak cuma itu, bikin pagar dan kursi teras dari ban bekas juga bisa kok. Gimana? Lengkap kan? Mungkin nggak terpikirkan, ternyata pipa paralon bisa jadi bahan untuk membuat sebuah rumah. Hanya bermodalkan pipa yang disatukan dengan menggunakan lem, mereka menyusunnya untuk menjadi tembok dan juga atap rumahnya. Tapi selain dari pipa paralon, ada juga yang terbuat dari pipa beton yang dijadikan sebagai hunian super keren. Rumah dari batu raksasa juga bisa loh. Rumah ini terbuat dari 2 buah batu raksasa yang diletakkan sedemikian rupa lalu dijadikan dinding rumah. Sedangkan dinding lain yang tidak tertutup oleh batu, dindingnya dibentuk menyerupai batu. Jadilah rumah ini seperti rumah di dalam batu raksasa. Karena keunikannya, banyak wisatawan yang datang ke sana hanya untuk melihat rumah batu raksasa ini.
Tersesat di Tanah Suci sering terjadi pada jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Bingung dan takut pun bercampur aduk jadi satu pada diri mereka yang tersesat. Apalagi baru pertama kali menginjakan kaki di negeri orang dan berada di antara ribuan jamaah dari berbagai negara. Pastilah tidak tahu arah dan tujuan kaki ini melangkah. Berjam-jam cari teman yang terpisah di Masjidil Haram. Kasihan ini bapak ini nangis dari tadi itu. Insya Allah kasihan banget. Ini nggak tega makanya dia berdiam. Makanya saya ajak dulu sahabat. Terpisah sendiri. Ya Allah kasihan. Ayo ke sini Pak. Ikut saya dulu ya. Nanti saya antar ya. Seperti dialami Bapak Suwandi, jemaah haji asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Dia ditemukan oleh YouTuber Indonesia yang tinggal di Mekah saat sedang sendirian dan kebingungan. Ternyata sudah berjam-jam Bapak Suwandi mencari teman-teman serombongannya yang terpisah usai sholat asar di Masjidil Haram. Namun upayanya tidak berhasil sehingga membuatnya patah semangat dan menangis. Tenang Bapak ya. Ya, jangan sedih. Iya pasti nyampe ke hotel ya. Iya. Iya, nanti kalau misalnya nggak paham, yang baju kayak gini petugas Indonesia ya. Karena ada petugasnya yang mau jemput Bapak ya. Mereka salah jalur sehingga mereka ngambil posisi di jalur pengantaran haram. Jadi Sip Amir itu, Ibu, ada di belakang sana jauh. Bingung dan panik di tengah ribuan jamaah. 4 ibu jamaah haji dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini tampak kebingungan di tengah padatnya jamaah haji usai sholat Isya di Masjidil Haram. Selain terpisah dari rombongan, mereka juga lupa dengan jalur masuk dan keluar di Masjidil Haram. Alhasil, ketika keluar masjid ikon umat Islam sedunia itu, keempat ibu ini salah jalur, menyebabkan langkah mereka makin jauh dari arah pulang ke hotel tempat menginap. Sampai sini mau diantar lanjut atau di sini? Ini turun, ini langsung belok kiri tuh. Ini kan turunan, itu langsung belok kiri. Itu tuh. Itu bis semua itu, bis Amir semua. Iya, sama-sama. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu dan semoga mendapatkan haji mabrur ya. Iya, hati-hati ya Bu ya. Sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum. Ibu takut. Sini, jangan takut. Ketakutan akibat terpisah dari rombongan. Tersesat di Tanah Suci akibat terpisah dari rombongan juga pernah dialami jamaah umroh bernama Ibu Asma. Lansia dari Pamekasan, Madura ini kebingungan dan ketakutan ketika terpisah dari rombongannya saat sedang berada di sekitar Masjidil Haram Mekah. Beruntung, ada warga Indonesia yang tinggal di kota Mekah bersedia menolong Ibu Asma kembali ke hotel tempatnya menginap. Namun yang menjadi kendala, Ibu Asma tidak fasih bicara dengan bahasa Indonesia. Ceritanya gimana? Ini Kita tadi duduk pulang sholat di jalan ibunya megangin, nggak tahu kenapa minta tolong, ternyata kehilangan